Dan beliau tuh tidak banyak orang tahu, itu kalangan habaib, tapi tidak pernah memperkenalkan dirinya. Keturunan Nabi itu, kalau disambungkan nyampe nasabnya ke Nabi. Yang mau saya ceritakan, di 1911 itu saat datang, diundanglah kemudian tokoh-tokoh ulama yang terhubung kemudian di Nusantara. Di antara yang datang itu adalah seorang bernama Muhammad Darwish, yang telah menempuh pendidikan di Mekah pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang lahir tahun 1860, pulang ke Nusantara kemudian disebut dengan julukan yang baru dengan nama yang sangat indah, bernama Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan datang ke pertemuan itu, diskusi, dan beliau tuh tidak banyak orang tahu, itu kalangan habaib. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu habib, tapi tidak pernah memperkenalkan dirinya. Ya habib, keturunan Nabi itu, kalau disambungkan nyampe nasabnya ke Nabi. Antum mau cek, kita cek Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbak bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq itu? Anaknya Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini. Ya, siapa Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini? Tokoh besar, ulama besar, punya dua anak. Satu Maulana Ishaq, yang kedua namanya Syarif Abdullah. Syarif Abdullah menetapnya di Mesir. Saat beliau berhaji bertemu dengan Syarifah Mudaim. Siapa Syarifah Mudaim itu? Nama aslinya Rara Santang, lahir tahun 1426. Punya kakak namanya Abdullah Iman, nama aslinya Walang Sungsang, lahir tahun 1423. Adik bungsunya Raja Sengara, lahir tahun 1427. Siapa tiga orang ini? Anak dari Prabu Siliwangi, dikenal dengan Pamanah Rasa, disingkat jadi Menah Rasa. Punya kerajaan Pajajaran membentang dari Banten sampai ke perbatasan Jawa. Saat inspeksi daerah Karawang, menemukan seorang perempuan sedang baca Quran. Itu muridnya Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin alumni dari Mekah, dikenal dengan Ummul Qura, maka dikenal dengan Syekh Qura. Pulang ke Karawang mendirikan pesantren, sampai sekarang dikenal dengan pesantren Syekh Qura. Punya murid, di antara muridnya yang paling bagus, seorang perempuan namanya Nyai Subang Larang. Terpikat, dinikahi, bahkan masuk Islam. Kemudian melahirkan tiga orang anak. Syarifah Mudaim dengan Abdullah Iman menunaikan ibadah haji, bertemu dengan Syarif Abdullah, menikah di situ. Kemudian kakaknya Abdullah Iman pulang menghadap kepada bapaknya, diberi daerah kemudian untuk berdakwah di Lemah Wungkuk. Di Lemah Wungkuk itu menyatu tiga etnis. Satu etnis lokal Nusantara, dua Arab, ketiga Cina. Perkumpulannya pada satu dalam bahasa lokal disebut dengan caruban. Kesukaan mereka juga bikin udang terasi dari udang rebon namanya. Ya, kemudian dikeringkan airnya. Air disebut dalam bahasa lokal dengan cai. Cai rebon, cai rebon, cai rebon. Kemudian menyatu menjadi Cirebon. Daerahnya Cirebon. Carubannya bertahan di wilayah Lasem. Jadi kalau dari Cirebon itu mau ke Lasem, Anda teruskan jalur Pantura sampai nanti masuk ke arah Semarang. Semarang lurus, mau ke arah lurus, depannya ada flyover, kirinya tandanya Masjid Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Warnanya hijau, kubahnya warna emas. Depannya ada tiga gerai ATM, CMB Niaga, Mandiri, kemudian BNI. Lurus, sebelah kanan doriahnya jembatan flyover, belok kiri. Lurus terus tembus ke Demak, Demak tembus Kudus, Kudus tembus Pati, Pati tembus Rembang. Dari Rembang 10 menit lurus sebelum Masjid Agung, sebelah kiri ada wilayah namanya Caruban, Pantai Caruban. Lurus sedikit sekitar 50-100 meter, sebelah kanannya Karangturi, pusat orang Cina pertama datang ke Nusantara. Lurus dikit terus lagi Masjid Agung sebelah kanannya. Sebelum ke situ sebelah kirinya berpapasan jauh itu pesantren terkenal yang diantara pendiri Nahdlatul Ulama itu ada di situ. Sekarang cucunya namanya Kiai Haji Abdul Qayyum, dikenal dengan Gus Qayyum. Lurus dikit sekitar 30 kiloan lah ke arah situ, nggak nyampe sebetulnya, mungkin 15-20 kilo itu sampai nanti ke tapaknya Pesujudan Sunang Bonang. Naik ke atas dikit sampai ketemu juru kunci namanya Pak Abdul Wahid. Dijelaskan ini sebetulnya bukan kuburan yang sering orang datang ke situ, kuburannya yang ada di sini, cuman tidak dipublikasikan supaya tidak banyak dikultuskan dan lain sebagainya. Itu ada, kalau Anda telusuri ketemu di situ. Nah, kemudian Syarifah Mudaim ini menikah dengan Syarif Abdullah, melahirkan seorang anak namanya Syarif Hidayatullah. Belajar di Mesir pada masyayikh di sana, di antaranya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Selama 20 tahun beliau belajar, pulang kemudian ke Nusantara, diberikan wilayah di Gunung Jati, dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Sampai menikah melahirkan 7 orang anak. Anak pertama Muhammad, anak keduanya perempuan, menikah dengan seorang panglima dari Pasai, dikenal dengan Fathullah atau Fatahillah atau juga Faletehan. Itulah yang diperintahkan kemudian oleh Sunan Gunung Jati untuk membebaskan Sunda Kelapa dari kungkungan Portugis pada saat itu yang datang ke Nusantara lewat Selat Malaka tahun 1511. Setelah terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1494,
dunia dibagi dua oleh Paus Alexander yang ke-6. Ya, barat diserahkan pada Spanyol, timur diserahkan pada Portugis. Datang ke Nusantara lewat Selat Malaka tahun 1511, menguasai bagian Sunda Kelapa, diutus oleh Sunan Gunung Jati, bebaskan Sunda Kelapa. Maka bermohon kepada Allah, mereka sholat, mereka wudhu, mereka berjihad. Jihad itu membela keutamaan negara pada saat itu, membela keutamaan bangsa masyarakat dengan atas niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat, ditaklukkanlah Portugis pada saat itu. Saat ditaklukkan mereka bersyukur kepada Allah. Mereka tahu ini bukan cuma ikhtiar, karena kalau senjata lawan senjata nggak mungkin, sana lebih canggih, lebih hebat. Ini senjata sederhana. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Allah yang bantu. Maka mereka kemudian teringat dengan ayat Al-Quran, ini fathun, pembukaan dari Allah, bukan sekedar berjuang. Maka disebutkanlah kemudian nama kota itu dengan nama pertama di surah ke-48 ayat yang pertama, inna fatahna laka fatham mubina. Maka diganti nama Sunda Kelapa menjadi Fatham Mubina. Dalam bahasa lokal disebut dengan Jayakarta, disingkat dengan Jakarta. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Ramadan, hari Jumat tahun 933 Hijrah, bertepatan teman-teman dengan 22 Juni tahun 1527. Sampai sekarang ulang tahun Jakarta miladnya 22 Juni. Sampai sekarang. Apa hubungan dengan Kiai Ahmad Dahlan? Itu saudara Syarif Abdullah itu saudaranya Maulana Ishaq. Maulana Ishaq tadi dari Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Zainal Al-Kabir keturunan dari Ali Zainal Abidin, keturunan dari Al-Husain radhiyallahu taala anhu, adiknya Al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Dua-duanya anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, suaminya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, binti Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaibah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfahshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Tif, bin Adam alaihissalam. Oke, Haji Ahmad Dahlan itu nasabnya nyampe ke Nabi Adam. Ayo ulangi, mana ketua PDM? Oh. Makanya setelah pertemuan itu pulang, setahun kemudian mendirikan Muhammadiyah dengan nama datuknya. Tapi diberikan ya nisbah dengan tak menunjuk pada sifat. Di Muhammadiyah itu bukan sekedar nama. Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 144, Quran surah ke-33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 ayat yang kedua dengan namanya, dan Quran surah ke-48 ayat 29.